ikut cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Baik, anak-anak ibu guru, sebelum kita belajar, maka anak-anak kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Kita harus memohon pertolongan dan juga berkat Tuhan untuk kita dalam aktivitas kita. Maka anak-anak, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat-Mu kepada kami semua. Hingga di pagi hari ini kami merasakan kasih sayang-Mu terhadap kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami hendak belajar, kiranya Engkaulah yang melindungi kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran kelima. Adapun materi kita pada hari ini adalah menyusun informasi mengenai daur air, saling menolong orang lain, menentukan lama waktu suatu kegiatan. Anak-anak, air adalah benda cair yang sangat berguna bagi seluruh makhluk hidup, terutama dalam hidup manusia. Air dapat berguna untuk mandi, mencuci, memasak, minum, dan masih banyak lagi kegunaan yang lainnya. Namun bagaimana sebenarnya siklus air? Mari kita pelajari bersama. Siklus air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi beberapa tahap. Awalnya, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan evaporasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya titik-titik air dinamakan presipitasi. Air yang berasal dari hujan kemudian akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Nah, bacaan yang sudah ibu baca itu berasal dari buku Bu Pena 3Bmu
Ya, halaman 86. Nanti anak-anak boleh lagi membaca kembali, melihat secara langsung di buku paket Bupena 3B-nya. Nah, sudah dijelaskan bagaimana siklus air. Nah, Ibu Guru harapkan nanti anak-anak membaca kembali agar tahu bagaimana sebenarnya siklus air. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah menolong orang? Nah, menolong adalah kewajiban kita semua. Sebagai makhluk sosial, kita harus menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Misalnya, saat kita melihat seorang teman yang lapar dan haus, maka kita boleh saling berbagi makanan dan minuman kepada orang yang membutuhkan. Sebab jika kita menolong orang yang membutuhkan, kita sudah menjalankan perintah Tuhan. Nah, di sini anak-anak, terutama anak-anak dalam keluarga saat ini, ya, karena tidak ada pembelajaran secara tatap muka, jadi anak-anak hanya melakukan aktivitas di dalam rumah. Maka kamu boleh ya menolong ayah, menolong ibu, ya, membantu kakak mencuci piring, ya, dan lain-lain. Bisa juga kamu membantu ibu dengan menjaga adik, ya. Jika kamu sudah melakukan itu, berarti kamu sudah menolong keluarga. Nah, saat di sekolah bagaimana contoh menolong? Contohnya, apabila teman kita tidak membawa pulpen, lupa dia, semalam dia belajar, tiba-tiba pulpennya tinggal di rumah, boleh kamu beri apabila pulpenmu 2, ya. Tapi kalau pulpennya 1, kamu berarti tidak boleh menolong temanmu karena hanya 1. Tetapi apabila pulpenmu 2 atau banyak, berikanlah kepada temanmu. Dan juga saat istirahat, ya, kamu memiliki makanan, boleh juga berbagi kepada kawan-kawanmu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Anak-anak, kita sudah mempelajari bahwa salah satu wujud sikap bersatu adalah dengan saling menolong. Saling menolong dapat menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan. Nah, coba perhatikan sikap tolong menolong, ya, yang sudah ada pada gambar ini. Nah, ada 2 gambar ya di sini. Yang pertama, menolong teman saat terjatuh. Di sini ada temannya sedang bersepeda. Tiba-tiba temannya terjatuh, maka kita menolong. Gambar kedua, menolong ibu guru menghapus papan tulis. Nah, di sini ya, saat mau belajar, mungkin papan tulisnya tidak dibersihkan. Maka ditolonglah ibu guru untuk menghapus papan tulis, ya, supaya anak-anak bisa belajar kembali. Nah, menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa. Jika kita ditolong orang lain, maka sebaiknya ucapkan terima kasih. Saling tolong menolong dapat mempererat persatuan di sekolah. Nah, anak-anak, menolong itu harus dilakukan dengan hati yang tulus. Contohnya, kalau kamu tidak tulus, maka sebaiknya jangan dilakukan, karena itu bukan sikap menolong, ya. Dan jika kamu sudah ditolong, maka sebaiknya ucapkan terima kasih Bu, terima kasih Doni, terima kasih Ayah. Ya, artinya kamu bersyukur karena ada teman, guru, orang tua
yang menolongmu. Nah, anak-anak, saatnya kita berdiskusi. Perhatikanlah soal yang ibu guru berikan. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, anak-anak sudah tahu kan bagaimana itu menghitung satuan waktu. Contohnya ketika kamu melihat sebuah jam, coba baca sudah jam berapa, atau coba lihat sudah pukul berapa. Maidelin, kata ibu, sudah pukul berapa Yonel? Maka kamu harus bisa mengetahui pukul berapa dari jam dinding atau jam tangan yang kamu lihat. Sudah pukul 6 pagi, Bu, ya. Nah, di sini pada jam ada hitungannya, yaitu hitungan jam, hitungan menit, hitungan detik. Nah, anak-anak sudah tahu kalau 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, anak-anak, inilah dia pukul 7:15. Nah, lihat dulu jarum pendek yang tebal, dia ke angka 7. Itulah hitungan jamnya. Lalu hitungan menitnya 15. Mengapa ke angka 3, Bu? Nah, kita sudah pelajari setiap berputar sekali, maka hitungannya adalah 5 menit. Maka karena 3 kali, berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Maka 15 menit. Lalu kalau yang panjangnya ke angka 5, berapa menit, Bu? Nah, 5 kali 5 menit sama dengan 25 menit. Dan sebagainya. Begitu juga dengan pukul 9:10. Kamu bisa melihat hitungannya adalah 9. Lihat arah jarum jamnya. Dan hitungan menitnya adalah 10. 10 menit. Maka jarum jam panjang dan tebal menuju ke angka 2. Itulah dia. Nah, mari kita hitung ya soal dari si Siti tersebut. Nah, hujan turun pada pukul 7:15. Hujan berhenti pukul 9:10. Nah, lihat ya. Inilah dia ya. Pukul 7:15, pukul 8, pukul 9, 9:10. 7:15 ke pukul 8 adalah sebanyak 45 menit. Karena 1 jam adalah 60 menit. Maka 60 kurang 15 adalah 45 menit. Lalu selanjutnya kita hitung lagi. Dari pukul 8 ke pukul 9 ada 1 jam. Ya, 1 jam. Tadi sudah 45 menit. Lalu selanjutnya 1 jam. Sudahkah anak-anak pas? Belum, Bu. Ya, ternyata sampai pukul 9:10 ya. Dari pukul 9 pas sampai ke 9:10. Nah, ada berapa menit? Ada 10 menit. Maka mari kita hitung ya. 45 menit ya, tambah 1 jam, tambah 10 menit. Nah, di sini supaya kita dapat mengetahuinya, kita satukan dulu ya. Hitungan menit dengan menit kita jumlahkan. Jam dengan jam kita jumlahkan kalau ada kawannya. Nah, di sini 45 menit
ditambah 10 menit sama dengan 55 menit. Tambah 1 jam, jamnya hanya 1, maka 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Baik, anak-anak sudah mengerti kan? Maka di sini Ibu Guru berikan tugasmu dari Bu Pena 3B ya. Coba perhatikan. Yang pertama dari halaman 86 ya. Ada tugasmu tentang menuliskan informasi tentang peristiwa daur air atau siklus air yang sudah tadi Ibu baca ya ke dalam sebuah bagan. Ya, kamu perhatikan bagaimana bagannya dibuat di situ. Maka anak-anak nanti tuliskan bagaimana siklusnya dalam bagan. Yang selanjutnya, kerjakan tugasmu dari Bu Pena 3B halaman 87, keterampilan kinerja praktik. Nah, dikatakan di sini menuliskan pengalaman menolong orang lain. Ayo tuliskan pengalamanmu saat menolong teman atau guru di sekolah. Tuliskan pengalaman yang menurutmu paling berkesan. Jika telah selesai, bacakan ceritamu tersebut di depan kelas dengan percaya diri. Nah, karena kita tidak melakukan pembelajaran di kelas, maka anak-anak hanya menulis dengan rapi. Ya, tidak membaca di kelas. Kamu tulis dengan rapi, dan kamu baca ya di rumah, bukan di kelas ya. Tetap kamu tulis ya, tapi tidak dibaca di kelas. Lalu tugas yang ketiga adalah dari Bu Pena 3B halaman 89, nomor 1 dan 2 ya. Nomor 2-nya di situ ada 2A, 2B, 2C. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui kan bagaimana menghitung waktu. Nah, itu adalah tugasmu. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita. Untuk mengakhiri, maka kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang memberkati setiap pembelajaran yang kami terima. Engkau juga yang senantiasa melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu Guru. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.